Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tugas Roh Kudus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini kita sedang berada di masa Paskah. Selain diwarnai oleh firman yang menegaskan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari mati, gereja juga menghadirkan ajaran Tuhan Yesus tentang misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa dan aku adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Dan Roh Penghibur akan kami utus kepadamu. Perikop Injil hari ini diawali dengan pernyataan Tuhan Yesus ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Untuk maksud apa Roh Kebenaran itu diutus oleh Bapa? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, ketika suatu hari saya mengikuti seminar kitab suci, memberikan sebuah pertanyaan begini. Menurut Anda, apa itu Injil? Hampir serentak beberapa orang menjawab, kabar gembira. Apakah jawaban ini tepat? Tidak. Namun, perlu dijelaskan lebih lanjut. Injil bukan sesuatu yang turun dari surga. Injil itu dijawab oleh beberapa peserta sebagai firman Tuhan. Injil dijelaskan sebagai karya sastra dan bentuk kesaksian pengarang suci yang diterangi oleh Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran iman Kristiani. Injil sesungguhnya adalah buah karya dan tulisan seorang manusia, namun ditulis dalam bimbingan Roh Kudus. Roh Kuduslah pengarang yang sesungguhnya. Melalui tulisannya, para penginjil memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, Anak Allah, dalam bimbingan Roh Kudus sendiri. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Para rasul dan pewarta, juga para penginjil, sangat terbantu oleh Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Saudara-saudari terkasih, sampai hari ini gereja sangat menganjurkan kepada setiap orang beriman untuk berdoa
memohon kehadiran dan pertolongan Roh Kudus setiap kali mereka hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Doa itu bunyinya kurang lebih begini: Datanglah ya Roh Kudus, terangilah hati umat-Mu, bantulah kami agar kami mengerti apa yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Pertama-tama, kita memang harus memiliki kebiasaan, kerinduan, dan habitus untuk meluangkan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun, beberapa orang merasa bosan atau merasa sukar memahami isi firman Tuhan itu. Mereka memilih untuk mendengarkan homili pada hari Minggu, membaca renungan yang sudah dicetak menjadi buku, membuka internet yang merenungkan firman Tuhan, tidak terkecuali mendengarkan audio seperti yang sedang Anda lakukan saat ini. Apakah ini baik? Apakah ini cukup? Saya pastikan itu tidak salah, baik dan lumayan, daripada tidak mau bersentuhan dengan hal-hal rohani yang dapat menumbuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Namun, akan lain hasilnya kalau kita mau meluangkan waktu untuk membuka dan membaca serta merenungkan Alkitab itu secara langsung dan pribadi. Apakah Anda sudah mencobanya? Apakah Anda akan berkata kepada saya repot, tidak sempat? Saudara-saudari terkasih, keluhan klasik dan yang terdengar itu sudah berlangsung cukup lama di antara kita umat Katolik. Bahkan ada guyonan yang mengatakan, apa bedanya orang Protestan dan orang Katolik? Dijawab, orang Protestan ke gereja bawa Alkitab, orang Katolik ke gereja bawa madah bakti atau puji syukur. Suka atau tidak suka, itulah faktanya. Namun, kalau kita sudah membaca Alkitab sebelum ke gereja, sesuai petunjuk yang ada di kalender liturgi, sinisme itu tidak akan mengusik hati kita. Betul? Yang terpenting dan perlu diperhatikan bahwa kita memang diundang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mohon kepada Roh Kudus bimbingannya, maka kita akan berjumpa dengan Allah dalam Yesus yang mengasihi kita, mengampuni kita, menyembuhkan kita, dan memberikan harapan serta hidup kekal yang dijanjikannya. Tuhan Yesus sudah menegaskan kepada kita bahwa Roh Kudus akan diutusnya kepada gereja dan setiap anggotanya supaya kita mengingat semua yang telah pernah dikatakannya semasa hidupnya. Kita mewarisi itu dari para rasul melalui gereja. Marilah kita menyambut rahmat itu dengan penuh sukacita. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan sudah menyertai sampai hari ini. Marilah kita memohon agar Roh Kudus datang mengajar kita dan mengingat firman Yesus untuk hidup kita. Apakah aku sudah mohon ilham Roh Kudus untuk mengenal kehendak Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik
Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus akan kembali kepadamu. Namun, Dia memberikan kami seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan untuk mengajar kami agar kami memahami firman Yesus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.